Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Oktavia, NIM 1820210033. Di sini saya sebagai presum dari tema 12 akan memaparkan resuman yang sudah saya buat. Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir, atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, wakaf artinya menahan atau menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum. Sejarah wakaf. Yang pertama, pada masa Rasulullah SAW. Dalam sejarah Islam, awal mula wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Selanjutnya pada masa dinasti Islam, praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semua orang berantusias untuk melaksanakan wakaf karena mereka menyadari banyak pengaruh besar yang dihasilkan dari wakaf, sebab pengelolaan wakaf tidak hanya terbatas untuk fakir miskin saja, tetapi wakaf juga menjadi modal untuk pembangunan lembaga pendidikan, pembangunan perpustakaan, dan membayar jasa guru. Yang ketiga, pada masa dinasti Mamluk. Pada masa ini, wakaf menjadi beraneka ragam dan berkembang sangat pesat sehingga apa saja bisa diambil manfaatnya. Dan terlebih lagi, pada masa ini, ada yang mewakafkan hamba sahaya untuk kepentingan perawatan lembaga-lembaga agama seperti masjid dan lain-lain. Pada masa Turki Utsmani abad 15, pada masa ini kerajaan Utsmani dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab secara otomatis, mempermudah untuk menerapkan syariat Islam. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf. Dalam hal ini mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, dan cara pengelolaan wakaf. Lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima atau diresepsi menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di samping itu, suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak. Konsep wakaf tunai. Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap seperti tanah dan bangunan. Namun, dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dalam tunai sebagaimana yang dilakukan pada masa Khalifahan Utsmaniyah. Tujuan wakaf tunai, adapun tujuannya yaitu yang pertama melengkapi perbankan Islam dalam produk wakaf tunai yang berupa sertifikat dengan nominal tertentu, membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat diatasnamakan orang-orang pilihan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang ketiga, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Yang keempat, meningkatkan kesadaran orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial tetap tercapai. Manfaat wakaf tunai. Yang pertama, ada jumlah wakaf tunai bisa bervariasi. Yang kedua, melalui wakaf uang atau aset-aset yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung-gedung dan diolah untuk lahan pertanian. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow yang terkadang kembang-kembis mengkaji sivitas akademis sesuai kadarnya. Yang keempat, pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran negara yang semakin lama semakin terbatas. Rukun wakaf tunai. Yang pertama, al-wakif, al-mauquf. Yang ketiga, al-mauquf alaih. Yang keempat, sikhah. Strategi pengembangan wakaf tunai. Meningkatkan kompetensi dan jaringan badan wakaf baik nasional maupun internasional,
membuat peraturan dan kebijakan dalam bidang perwakafan, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf, meningkatkan profesionalitas dan keamanan nazir, mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf, menertibkan mengadministrasian harta benda wakaf, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Kendala-kendala yang akan dihadapi, yang pertama masalah pemahaman masyarakat tentang hukum dan hakikat wakaf tunai. Yang kedua, pada tataran ini, masyarakat belum memahami wakaf tunai, baik dalam segi hukum dan pengimplementasiannya. Yang ketiga, belum banyaknya nazir yang profesional dalam mengelola wakaf secara produktif. Yang keempat, belum adanya sistem yang terpadu dalam pelaksanaan wakaf tunai atau uang.